tadi Bung Hamid juga bercerita bagaimana fenomena perubahan konstitusi di Rusia yang terus diubah-ubah demi kekuasaan. Dan fenomena serupa juga sebenarnya sedang terjadi di Indonesia ya. Ya. Berbagai manuver-manuver politik dikerjakan yang tujuannya adalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Ya. Kita coba beralih untuk konteks domestik. Gimana Bung Hamid lihat ya, kemarin ada asosiasi pemerintahan desa ya yang di depan presiden mengatakan bahwa karena presiden telah begitu banyak memberikan kontribusi kepada desa, ya saatnya kemudian organisasi ini meminta Presiden Jokowi 3 periode. Gimana Bung Hamid melihat? Jadi gini Bung, saya harus melihatnya dari perspektif demokrasi dulu ya. Demokrasi itu adalah pintu yang terbuka lebar kepada siapapun nih, untuk memiliki akses mengontrol jalannya kekuasaan. Ya kan? Itu dulu prinsipnya kan. Mas Budiman boleh masuk, Hamid Awaludin masuk, si Joni boleh masuk. Nah, itulah sebabnya mengapa demokrasi tidak mengenal kultus individu. Hanya seseorang yang karena super, hanya seseorang boleh karena hebat. No. Demokrasi itu selalu membuka akses dan pintu kepada siapapun. Karena itu tidak boleh ada penokohan kan? Karena begitu ada penokohan, pintu itu hanya bisa dilalui oleh sang tokoh, sang legenda. Nah, itulah sebabnya di mana-mana demokrasi itu selalu memberi batasan tentang masa jabatan. Sebab kalau tidak ada batasan, maka pintu itu tertutup bagi orang lain. Hanya yang kita anggap hebat. Ya Mas ya? Nah itu. Mas Budiman ingat nggak pada tahun 30-an ketika Roosevelt diagungkan, ya, itu kan rakyat Amerika mengatakan kasihan yang bersangkutan sendiri. Disitulah dibatasi masa jabatan kan, karena kalau tidak masih terpilih. Nah itu. Jadi sekali lagi Mas Budiman, demokrasi tidak mengenal kultus individu dan karena itu harus ada pembatasan masa kekuasaan supaya rakyat secara periodik bisa menaksir dirinya kapan dia juga bisa masuk ke pintu yang dibukakan oleh demokrasi. Nah, itu. Tapi kan menjadi aspirasi yang demokratis juga ketika sekelompok masyarakat, apakah itu para kepala desa yang menginginkan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode, itu kan aspirasi demokrasi juga. Ya, aspirasi demokrasi bagi orang yang mau. Tapi bukan aspirasi demokrasi bagi kelompok orang yang tidak mau. Ya kan? Karena ingat Mas, di kita ini kan terbelah antara iya dan tidak kan? Tapi terlepas dari mana yang mau, mana yang tidak mau, hakikat demokrasi itu adalah pembatasan kekuasaan masa waktu. Ya, kedua, hakikat demokrasi itu mengontrol jalannya kekuasaan. Kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, siapa yang kontrol, Mas? Tidak ada. Dia akan jadi tiran absolut nanti. Coba saya kasih perbandingan. Mas Budiman masih ingat, kita masih remaja ketika Pak Harto berkuasa dengan rejim Orde Barunya kan? Siang malam kita disuguhi pemandangan kebulatan tekad. Ingat itu kan? Semua ormas pemuda di bawah pimpinan Bung Gafur, ormas non pemuda di bawah pimpinan Alam Saratu Pranegara, menyatakan kebulatan tekad seluruh Indonesia mendukung Pak Harto kembali jadi presiden. Kemudian mengangkat Pak Harto jadi bapak pembangunan. Semua itu kan kultus individu, Mas. Tapi hasilnya apa, Mas? Rontok kan? Pertanyaannya, di mana semua label-label kultus individu itu yang mengagungkan Pak Harto? Seketika rontok kan? Artinya tidak ada orang yang boleh kita kultuskan. Karena pada akhirnya akan rontok. Ya kan? Apa yang terjadi? Semua orang yang ikut kebulatan tekad itu menyesali kan, Mas? Pada akhirnya kan? Termasuk Gafur. Yang ikut mendongkel Pak Harto melakukan muktamar luar biasa Golkar. Munaslup Golkar pada tahun berapa itu kan? Nah, itu pertanda bahwa jangan kita terbawa arus kekinian. Ya, karena itu tidak benar.
Mungkin Anda berpersepsi sekarang benar, tapi tunggu besok atau lusa bahwa Anda akan rame-rame mengatakan benar. Itu tidak benar apa yang saya lakukan. Meskipun memberikan eksplanasi yang berbeda, apakah Hamid sebenarnya mau mengatakan apa yang terjadi sekarang sebenarnya menunjukkan sejarah yang sedang berulang? Ya, sejarah sedang berulang sekarang. Dengan pola-pola yang sebenarnya sama saja, model mobilisasi, ormas, mobilisasi kelompok orang. Ya, posisi saya tegas, Mas. Saya menolak sebagai warga negara saya menolak adanya perpanjangan masa jabatan. Saya menolak perubahan 2 periode menjadi 3 periode. Dua-duanya saya tolak. Karena saya takut sekali konstitusi itu menjadi alat kekuasaan. Saya kasih perbandingan ya, Mas ya. Tadi Putin memperpanjang kekuasaannya, mempertahankan kekuasaannya dengan cara mengubah konstitusi. Sah itu, Mas Budiman? Sah. Dia ubah konstitusi, ya. Marcos pada tahun 70-an, 21 tahun berkuasa juga mempreteli ke konstitusi kan. Pak Harto sama sekali tidak mengubah konstitusi, Mas. Tapi dia mempertahankan kekuasaan dengan cara tidak mengubah konstitusi, tetapi memperalat konstitusi karena konstitusi tidak eksplisit mengatur masa jabatan. Dua-duanya, model apapun, pendekatan apapun yang dipakai, dua-duanya itu memperalat konstitusi. Meskipun sah secara konstitusional, tetapi itu tidak punya moral karena memperalat konstitusi. Oke. Kalau proyeksi itu benar, berarti akan ada mobilisasi, kebulatan tekad dan lain sebagainya. Terus ini aspirasi dalam tanda petik atau aspirasi betulan ini mau diinstitusionalisasi seperti apa? Maksudnya yang tidak... Ya, ini kan ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Ini akan dibiarkan kalau saya, berhadapan di rakyat atau bagaimana? Kita kembalikan aja kepada hakikat reformasi. Kenapa kita melakukan reformasi, Mas Budiman? Karena kita ingin kekuasaan itu tidak absolut kan. Nah, bagaimana caranya kekuasaan tidak absolut? Kita ubah konstitusi kan? Buat secara eksplisit. Masa jabatan itu legislatif dan masa jabatan eksekutif. Cukup 2 periode maksimal. Itu cara. Nah, siapapun Anda setuju perubahan atau tidak, sudahlah. Selalu ada kelompok politik yang dipakai oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik. Sudah, kembali aja kepada semangat kita dulu reformasi, taat aja pada konstitusi deh. Karena itu harganya mahal sekali tuh. Untuk tiba pada konstitusi yang kita miliki hari ini, Mas Budiman kan tahu bagaimana gerakan reformasi itu kan. Kos sosialnya mahal sekali waktu itu. Hormat dan taat pada konstitusi, tetapi konstitusi bukan juga memberikan jalan pasal 37 untuk mengubah konstitusi itu sendiri. Iya, of course. Tentu saja. Karena tidak ada konstitusi sama dengan Bible dan Quran kan, yang tidak boleh disentuh kan. Tetap subjek untuk perubahan. Hanya saja, jangan karena kepentingan sesaat, kepentingan seseorang, lantas konstitusi kita utak-atik lagi. Ya, bukan kepentingan negara, bukan kepentingan bangsa, ya toh, tetapi kepentingan orang per orang, kelompok-kelompok, sehingga kita harus mengubah makna konstitusi yang telah kita buat berdasarkan semangat perubahan yang kita label dengan reformasi. Ya, saya setuju, konstitusi harus dibuka, tapi jangan karena kepentingan sesaat yang memberi kenikmatan seketika, jangan. Harus dalam perspektif kebutuhan. Kebutuhan. Ini kan memperpanjang masa jabatan ini kan bukan kebutuhan. Ya, tapi kalau kita mengikuti alur pemikirannya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, bahwa kan ada aspirasi dari pengusaha untuk kemudian menunda. Sekarang saya tanya, Mas Budiman, ya. Kan idenya saya lihat itu soal ekonomi ya. Yes. Kemudian COVID ya. Jalan pikiran itu saya pakai, Mas Budiman ya. Kenapa tahun lalu loh. Ketika pilkada mau digelar, kurang apa banyaknya
bangsa kita, sektor-sektor dalam bangsa kita ini minta penundaan karena puncak COVID. Yeah. Waktu itu masih Delta loh. Kenapa tidak ada di antara elit itu yang bersuara, oke deh, demi kita tunda, demi ekonomi, demi COVID kita tunda. Kenapa? Logika yang sama saya pakai ini. Yeah. Kenapa itu? Artinya apa? Artinya keinginan untuk penunda pemilu bukan karena alasan COVID dan ekonomi, alasan kepentingan politik. Gitu loh Mas. Bahkan Bung Zulkifli Hasan menyebutkan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang akan menciptakan sebuah situasi yang nggak jelas. Mas Budiman, dalam rangka menjustifikasi keinginan politik kita, jangankan 1 atau 2 dan 3 alasan, 2.975 alasan bisa dipakai. Jadi keinginannya udah ada dulu, tinggal alasannya dijustifikasi. Itu namanya justifikasi, Mas. Justifikasi ya, yang terjadi. Yang saya khawatirkan, kawan-kawan para pemimpin partai politik ini yang melempar isu ini justru akan menuai badai nanti pada hari pemilu. Orang-orang rakyat yang tidak menyenangi ide para elit ini rame-rame tidak mencoblos partai mereka. Dan itu adalah final punishment kepada partai politik. Kata ke hari pemilu rakyat tidak mencoblos partainya. Itu yang saya khawatirkan. Tapi kan orang Indonesia kan amnesia, mudah lupa sebetulnya. Tidak juga Mas. Enggak juga ya. Karena masa pemilu kan tinggal berapa tahun lagi? Tinggal 2 tahun lagi. Iya, tinggal 2 tahun lagi. Tapi kan gini, kalau kemudian yang terjadi katakanlah skenario bahwa karena berbagai kendala, karena berbagai kondisi dan kemudian KPU tidak bisa menggelar pemilu. Jangan sampai rekayasa lagi itu Mas. Karena setahu saya persiapan KPU sampai sekarang masih baik, tidak ada. Mas Budiman bisa pikirkan, coba kita flashback ya, kita bicara pemilu sebagai penyelenggara ya. Ketika kita menetapkan sistem pemilihan presiden langsung, semua orang mengatakan, mampu nggak KPU ini menyelenggarakan ini? Semua orang mengatakan begitu kan? Karena kompleksitas kan, pertama kali nanti berdarah-darah pendukung. In fact, ketika diselenggarakan Mas Budiman, the best pemilu menurut Jimmy Carter was the one ketika kita selenggarakan pemilihan presiden langsung pertama. Artinya apa? Kekhawatiran itu tidak perlu. Kedua, ketika kita selenggarakan pemilu waktu itu Mas Budiman, kan banyak juga kejadian bencana alam kan? Sehingga ada 540 sekian TPS tidak menyelenggarakan. Tapi toh kita lalui karena ada mekanisme penundaannya kan? Ya, namanya pemilu susulan. Yang hanya berselang beberapa hari. Ya kan? Jadi kalau alasan itu dipakai berdasarkan pengalaman empirik sebagai penyelenggara pemilu, maka itu tidak perlu dikhawatirkan. Ya, jangan jadikan itu alasan, karena namanya mengada-ada. Tapi kan anggarannya untuk pemilu yang 2024 cukup besar, sementara anggaran kemudian terbagi untuk COVID, untuk pemulihan ekonomi, untuk ibu kota negara dan lain sebagainya. Tapi kan sudah bisa dihitung, bisa diselenggarakan. Coba Mas Budiman, kita lihat ya, komponennya pemilu itu apa sih? Sehingga ada anggaran, ya kan? Pertama, seluruh infrastruktur KPU seluruh Indonesia kan sudah ada, Mas. Sudah jelas gajinya anggota KPU-nya berapa. Dari dulu sampai sekarang ada. Gedungnya sudah ada, tidak perlu ada pengadaan gedung. Ya Mas ya, sebagian kotak suaranya sudah ada. Dan itu banyak dipilih, bahkan dipakai untuk pemilihan kepala desa, pemilihan rektor, ya kan? Jadi infrastruktur ini sudah ada Mas. Begitu juga IT-nya sudah ada. Jadi jangan karena alasan anggaran yang kita mau pakai untuk menunda pemilu, jangan. Jangan Mas. Tidak masuk akal kalau itu. Tidak kan de facto sampai sekarang kan anggaran untuk pemilu kan juga belum kemudian disepakati dan belum dicairkan juga. Nah, itu yang saya khawatirkan. Ya, itu yang sangat saya khawatirkan, bahwa itu sengaja diulur-ulur untuk memberi justifikasi bahwa KPU tidak mampu menyelenggarakan pemilu tepat pada waktunya. Itu yang saya khawatirkan. Oke, seandainya memang menjelang 14 Februari kemudian juga situasinya memang tidak memungkinkan digelarnya pemilu, siapa sebenarnya lembaga negara yang memang punya otoritas untuk melakukan? Tidak ada Mas, karena itu sudah limitatif.
oleh konstitusi. Tidak. Ingat ya, KPU itu ada di dalam konstitusi loh. Oke. Ya, bahwa penyelenggara pemilu itu adalah KPU. Oke. Jadi secara konstitusional jangan lagi kita berpikir bahwa kita akan mengganti KPU dengan lembaga lain untuk menyelenggarakan pemilu dengan alasan A, B, C, dan D. Itu posisi saya. Kalau KPU-nya sendiri yang kemudian menyerah, tidak bisa menyelenggarakan pemilu? Kenapa? Kalau KPU-nya sendiri yang kemudian mengatakan hands up, karena saya ragu dengan asumsi itu, Mas. Rugi. Saya ragu. KPU solid dan siap menyelenggarakan pemilu. Sampai kecuali sekarang dipaksa untuk menyerah. Dipaksa untuk menyerah. Oleh siapapun. Emang ada indikasi ke situ? Sampai sekarang sih tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi artinya memang harus bergerak ke depan, semua tahapan-tahapan pemilu segera dan sudah terjadi. Sudah terjadi. Sudah dibuat tahapan. Makanya Profesor Jimli Asidiki mengatakan, apalagi yang kalian persoalkan? Tahapan pemilu sudah siap, persiapan teknis siap, KPU seluruh Indonesia siap. Oke. Apalagi yang kita persoalkan, kata Pak Jimli. Oke. Ya. Nah, kalau partai-partai politiknya seperti logikanya Bang Zulkifli Hasan mengatakan kalau urusan penundaan pemilu itu urusan partai-partai. Kalau partai-partai memang bersepakat untuk menunda, jadi tundalah pemilu itu. Itu namanya urusan kekuasaan. Ya. Jadi ya bisa karena dia menentukan undang-undang kan. Ya kan. Tetapi apa mau kita, karena kita punya kewenangan, kita sewenang-wenang memperteli undang-undang. Kan tidak juga kan. Itulah pentingnya moral di dalam politik. Jadi bukan sekedar slogan itu. Bahwa politik itu tidak sekedar didasarkan pada konstitusionalitas, tapi juga moralitas. Ya kan? Anda bisa menggunakan berbagai cara, Bung, dengan berbagai alasan membenarkan tindakan. Ya. Dan Anda menemukan loophole hukumnya kan untuk menjustifikasi. Tapi bagaimana pembenaran moralnya? Kan susah, Mas. Gitu. Ya. Tapi kalau ditempatkan partai politik sebagai peserta pemilu, ya, kemudian pesertanya meminta, ya tunda dulu dong, gua belum siap. Oh, tidak boleh dong, Mas. Tidak boleh dong. Enak aja Anda tidak siap, siapa suruh tidak siap. Konstitusi harus tegak. Ya kan? Konsekuensinya Anda diberi lapangan yang sama lebarnya, Anda diberi aturan main yang sama, wasitnya sama, Anda tidak mengatakan, oh jangan dulu ya, saya tidak siap. Tidak boleh, itu namanya mendikte konstitusi, Mas. Dengan alasan teknis ketidaksiapan. Beda kalau natural disaster. Itu namanya force major. Force major. Tapi kalau dia tidak siap, bukan force major itu, Mas. Namanya mencari-cari akal. Ya, dengan alasan ini ada aspirasi publik kan. Mas, kita bisa buat aspirasi politik sesuai dengan kepentingan kita, Mas. Bisa ya? Bisa. Apa bedanya Orde Baru, Mas? Apa bedanya? Jadi kalau di Mandalika ada pawang hujan, Rara, di politik juga ada pawang politik juga ya? Ya macam-macam. Ya di pawang politik ya? Saya tidak setuju alasan itu, Mas. Partai politik minta penundaan pemilu karena tidak siap. Ya kenapa nggak siap? Ya kan sudah jelas koridor konstitusinya. Ya itu konsekuensi. Anda tidak mau ikut ya silahkan. Oke. Nggak usah ikut. Oke, kita tinggalkan urusan politik ya. Saya ingin tahu, Bung Hamid setelah kemudian lepas dari Menteri Hukum dan HAM, kemudian jadi ambasador, sekarang apa yang dikerjakan oleh Bung Hamid? Ya, pertama, saya tetap sebagai abdi negara di universitas mengajar. Oh, mengajar di Unhas ya? Unhas, Universitas Hasanuddin. Terus lebih banyak berada di Makassar? Pakai Zoom kan, saya tinggal di Jakarta. Pakai Zoom? Pakai Zoom. Sebelum COVID saya bolak-balik ke Makassar. Ke Makassar. Ya. Terus lebih banyak traveling juga. Lebih banyak traveling karena kebetulan saya punya putra sekolah di California ya. Kemudian putri saya di London. Jadi praktis lebih banyak di luar. Di luar negeri. Di luar negeri. Praktis. Praktis lebih banyak di sana ya. Ya. Oke. Saya ingin tahu ya, Bung Hamid kan pernah menjadi wartawan dan studi di Amerika, pernah menjadi menteri hukum, pernah menjadi ambasador dan traveling hampir semua penjuru dunia gitu. Saya ingin tahu sih sebagai akademisi itu,
Kalau saya tanya sebetulnya, masalah yang ada di bangsa Indonesia itu sebetulnya apa sih yang paling hakiki sehingga bangsa ini kemudian juga ya dalam kondisi yang seperti sekarang? Pertama, yang terjadi bangsa kita ini belum tuntas ternyata percakapan tentang kohesi Sosial. Ya, belum tuntas. Orang masih berbicara tentang perbedaan keyakinan. Sedikit-sedikit ya, aliran A, aliran B. Sedikit-sedikit ada yang tersinggung karena persoalan sepele. Kohesi sosial kita belum tuntas sampai per hari ini. Kita masih berbicara tentang macam-macam perbedaan kan. Itu satu. Yang kedua, belakangan ini memang masalah utama yang kita hadapi adalah ketidaktaatan pada hukum kan. Yang membuat kehidupan pers siang malam berteriak tentang penyalahgunaan kewenangan. Ya, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, khusus penyimpangan di dimensi penyalahgunaan kekuasaan itu karena ongkos politik kita mahal. Ya, partai politik adalah kuncinya. Karena misalnya saya mau jadi bupati kan saya harus menyetor dulu, ya, sehingga saya harus ada cukong kan. Pada saat saya berkuasa nanti, ya saya harus memuaskan cukong saya. Kalau mau selesaikan ini satu aspek ini, harus ada komitmen partai politik seluruh Indonesia. No entrance fee. Tidak ada entrance fee. Ya kan? Tentu mereka mengatakan tidak ada memang. Tapi faktanya kan ada. Ya kan? Harus ada komitmen bersama supaya kita bisa menyelesaikan satu aspek dulu dalam kehidupan bangsa ini. No entrance fee. Itu dulu ya. Ketiga, bangsa kita Mas juga maaf saja tingkat toleransi kita ya sebagai bangsa semakin semakin meredup, masuk wilayah abu-abu ini. Ya, saya bisa membayangkan awal kemerdekaan kita, Kasimo dengan Muhammad Nasir berbeda, tapi berteman, saling mengunjungi. Sekarang ini susah sekali. Fenomena Habib Rizik aja, kita berdebat siang malam kan. Siapa pengikutnya ini, siapa ini, ya kan? Artinya tingkat toleransi kita terhadap perbedaan itu tidak tuntas. Ya. Fenomena keempat yang saya saksikan sekarang ini adalah fenomena banyaknya orang yang tiba-tiba mengklaim diri ulama dalam keagamaan Islam dan mengklaim kebenaran. Itu saya bisa lihat dari tampilan televisi, menghujat orang, menihilkan yang lain. Itu adalah too dangerous game. Ya, di mana 20 tahun yang lalu fenomena ini saya tidak temukan. Ya, ini sekarang yang marak sekali. Di mana-mana saya lihat ada klaim kebenaran itu muncul secara sepihak. Ya, ironinya orang-orang seperti Pak Quraisy, ya, suaranya itu terpinggirkan oleh kelompok-kelompok yang amat rajin mengklaim kebenaran. Nah, searas dengan klaim kebenaran ini, kita hidup dengan aksesori kan? Bahwa saya sebagai orang Islam, saya tidak menjadi Islam kalau saya tidak berpakaian begini dengan ciri khas begini. Itu menonjol belakangan ini saya lihat. Dan terakhir kalau masih ada waktunya, adalah fenomena orang pintar. Ya kan? Di mana-mana orang bicara orang pintar. Praktek pedukunan. Ya. Tidak mengenal sarjana, tidak mengenal itu. Ini kenapa praktek pedukunan ini terjadi? Ada dua fenomena sosial. Fenomena sosial pertama, demokrasi, yang membuka kesempatan kepada siapapun untuk berpartisipasi mencapai kekuasaan kan politik. Karena terbuka lebar, maka kompetisi banyak kan Mas ya. Kalau kompetisi banyak, semua peserta yang menjadi kompetitor satu sama lain ini ingin kepastian. Datanglah ke dukun, minta kepastian kan. Itu satu. Terjadi ya? Terjadi di mana-mana Mas. Fenomena kedua adalah pemberantasan korupsi
terutama oleh KPK. Semua pejabat dan mantan pejabat dilanda kegelisahan karena masa lalu atau masa sekarang kan. Lari ke praktek pedukunan, minta perlindungan. Itu. Ini terjadi, Mas. Ini yang menurut amatan saya, ini yang menonjol beberapa tahun terakhir ini. Kalau saya tanya ya, kalau dalam nation state atau negara bangsa, yang menurut Bung Hamid menjadi benchmarking, negara mana sebetulnya? Yang saya suka itu kayak Swiss. Swiss. Kenapa Ideal sekali. Kenapa Swiss? Swiss itu kita lihat saja dari indeks masyarakatnya kan. Masyarakatnya sendiri sudah merasa peaceful kan. Dan tidak ada gejolak sosial. Tidak ada pertengkaran sosial. Ya. Semua berfokus berkarir di bidang masing-masing, tapi saling menghargai masing-masing. Dan tidak ada lagi wacana dikotomis antara kaya dan miskin, antara ke suku A dan suku B. Orang tentu mengatakan, kan mereka tidak menjemuk, ya kan? Enggak juga. Banyak suku bangsa menjadi warga negara Swiss. Ya, itu gambaran ideal saya. Masyarakat seperti itu yang bagus ya. Layanan sosialnya baik. Gitu. Kalau leader atau pemimpin bangsa, siapa ya sebetulnya yang menjadi idola atau benchmarking dari seorang Hamid Awaludin? Kalau domestik, bukan karena saya dekat, saya tetap mengidolakan Yusuf Kalla. And very simple, cepat mengambil keputusan. Ya, kedua, kali-kali rasionalnya tinggi. Ya, ketiga, dia bisa mencari terobosan. Tidak mentok pada satu hal dengan alasan apapun. Itu. Kalau domestik. Kalau luar negeri? Mandela. Kenapa Mandela? Dia menciptakan sebuah prinsip dan praktek yang luar biasa. Ya, forgive not to forget. Ya. Dan dialah orang yang melakukan rekonsiliasi yang tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Bagaimana warga hitam dizolimi, tapi begitu dia memegang kekuasaan, dia melakukan rekonsiliasi. Dan menurut saya inilah orangnya. Indonesian Dream 2045. Gimana bayangan Bung Hamid Indonesian Dream 2045? Sederhana, Mas. 2045 dream saya itu ya persoalan yang saya kemukakan tadi itu tuntas, kohesi sosial. Karena itu yang paling sensitif kita. Apalagi secara geografis kan kita adalah negara kepulauan. Jadi sensitif dengan isu keterbelahan itu. Ya. Dream saya yang kedua, Mas, bagaimana ekonomi bangsa kita ini naik sehingga kita menyekolahkan anak ya dengan baik. Ya. Jangan ada anak-anak bangsa untuk SMA saja itu tidak selesai karena anggaran. Karena biaya dari orang tua tidak ada. Ketiga, layanan sosial kesehatan kita bagus. 2045. 2045. Optimis? Saya optimis. Selama ekonomi kita baik. Ya. Baik, demikian teman-teman obrolan saya dengan Hamid Awaludin. Ya, Anda boleh sependapat, boleh tidak sependapat, silahkan kemudian tulis di kolom komentar. Thank you, Bung Hamid. Thank you, makasih. Kehormatan buat saya. Thank you, Bung Hamid.